you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa terdapat masa transisi sebelum honorer jadi P3K. Selengkapnya yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan penataan honorer harus sudah tuntas pada Desember 2024. Dengan kata lain, hingga akhir 2024, seluruh honorer sudah berubah status menjadi ASN P3K. Namun, pengangkatan honorer menjadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data, guna menghilangkan data honorer bodong dari database BKN. Nah, rupanya rencana pengangkatan honorer jadi P3K itu ada tahapan masa transisi. Hal itu pun memancing anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, untuk mempertanyakan apa maksud transisi. Pada rapat kerja bersama Menpan RB Azwar Anas di Senayan, Senin 13 November, Gus Pardi mengajukan pertanyaan setelah membaca paparan Menpan RB Azwar Anas yang tertuang di kertas kerja yang sudah dibagikan kepada para anggota Komisi 2 DPR RI. Bagi non-ASN masih bekerja di masa transisi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, maksud di masa transisi ini apa? Tanya Gus Pardi. Namun, dalam hal ini tidak ada jawaban dari Menteri Anas yang spesifik menjelaskan apa maksud dari masa transisi tersebut. Pada saat rapat kerja tersebut, Menteri Anas menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K yang harus diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN. Terhadap honorer yang lolos audit, kata Mas Anas, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Bagi honorer atau non-ASN yang dinyatakan lolos validasi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu dan datanya dimasukkan ke dalam platform digital. Selanjutnya, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K part-time akan diprioritaskan menjadi P3K penuh waktu melalui pemeringkatan kinerja. Selanjutnya, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K part. Nah, kemungkinan yang dimaksud masa transisi ialah masa ketika para honorer tidak langsung diangkat menjadi P3K karena memerlukan waktu yang tidak singkat untuk proses audit data honorer. Sementara itu, Mardhani Alisera pernah mengusulkan perlunya masa transisi. Begitu Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, anggota fraksi PKS Komisi 2 DPR RI itu menilai perlunya penerapan kebijakan transisi. Penting diberlakukannya beberapa kebijakan transisi agar penataannya dapat berjalan dengan efektif sehingga nasib tenaga honorer semakin terjamin. Lebih lanjut dikatakan oleh Mardhani bahwa batas waktu penataan honorer hingga Desember 2024. Di sisi lain, tidak boleh ada pemecatan terhadap honorer. Jadi, meski hingga akhir Desember 2024 masih ada sisa honorer, tetap saja tidak boleh dipecat. Terlebih jika honorer tersebut merupakan honorer asli yang sudah cukup lama mengabdi tetapi tidak terdata di database BKN.
Jadi, masa transisi diperlukan untuk memberi waktu proses audit kelar dan memastikan siapa saja non-ASN yang benar-benar asli dan berhak diangkat menjadi P3K. Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama, karena ini adalah amanat dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Perjelas proses transisi para tenaga honorer ini, jangan sampai karena mindset di masalah teknis, nasib mereka tidak jelas. Selain itu, masa transisi bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan posisi bagi honorer yang sebelumnya merupakan tenaga honorer. Pemerintah harus menyiapkan tempat kerja baru bagi mantan pegawai honorer. Dengan begitu, nasib mereka menjadi terjamin saat kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah berlaku. Apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepastian tempat kerja baru, maka hal itu harus diatur dalam kebijakan transisi. Pungkas Mardani. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.